football, you have to score. 3 or 4 clear chances, clear penalty. It's the third time in a row that we're missing a penalty. We had other 3 chances that where we had to score. Presiden Prabowo desak PSSI kembalikan Sintayong ke timnas Indonesia ini. Akhirnya Sintayong kembali lagi ke Indonesia. Dari sekian lama Sintayong kita tunggu ya kabarnya gimana, dan akhirnya Coach Sintayong kembali ke Indonesia. Berkali-kali saya berikan edukasi dan juga saya tegaskan bahwa saya positive thinking dan saya yakin Sintayong akan lanjut melatih timnas Indonesia untuk 3 tahun ke depan. Terima kasih Coach Sintayong atas dedikasi Indonesia. Tapi kita di sini untuk mendukung SBY karena beliau yang telah menaikkan nama Indonesia di kancah dunia. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, Roberto Mancini langsung peringatkan timnas Arab Saudi untuk segera rubah formasi. Dikarenakan Sintayong sudah resmi kembali melatih timnas Indonesia setelah dibujuk Ketum PSSI Ratu Tisa. Suporter Garuda siap-siap bergembira, Sintayong siap bawa nama besar Indonesia ke Piala Dunia. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Hanya tinggal hitungan hari, timnas Indonesia akan kembali melakoni duel besar dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan berat sudah menanti, bukan hanya Arab Saudi, tapi juga Irak. 2 pertandingan ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan bisa menjadi pintu gerbang menuju mimpi besar Garuda tampil di panggung sepak bola dunia. Skenarionya jelas, jika menang maka jalan terbuka lebar, tapi jika kalah, kesempatan itu bisa sirna begitu saja. Karena itu, seluruh elemen mulai dari pemain, federasi, hingga supporter diminta benar-benar solid. Laga ini bukan sekadar soal taktik, melainkan juga mental dan persiapan matang. Dukungan publik tentu diharapkan bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain yang akan berjuang di lapangan. Apalagi, belakangan performa Indonesia belum begitu konsisten. Hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon dalam FIFA Matchday di Surabaya masih jadi perbincangan hangat. Banyak yang menilai penampilan itu jauh dari harapan. Kekhawatiran pun muncul, jangan sampai di laga penentuan nanti timnas kembali tampil setengah hati. Sebab kualifikasi kali ini adalah momentum emas yang bisa mengubah status Indonesia di mata dunia sepak bola. Kabar mengejutkan datang dari internal Federasi Sepak Bola Indonesia. Disebutkan bahwa Ratu Tisa akan segera dilantik langsung oleh Presiden Prabowo untuk menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, menggantikan Erick Thohir. Langkah ini diambil karena Prabowo ingin menempatkan sosok Erick ke posisi yang lebih strategis, yakni sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Menurutnya, Erick memiliki kapasitas yang luas untuk menangani banyak cabang olahraga, sementara urusan sepak bola lebih baik ditangani oleh figur yang benar-benar fokus. Penunjukan Ratu Tisa tentu bukan tanpa alasan. Namanya sudah dikenal sejak lama dalam dunia sepak bola nasional, bahkan ia pernah menjadi sekjen PSSI dan sempat menjabat di AFC. Kehadiran Tisa di pucuk pimpinan diharapkan mampu membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia yang tengah berada di persimpangan jalan menuju prestasi besar. Tidak hanya itu, kabar lain juga beredar mengenai susunan kepengurusan federasi. Anggota Exco seperti Arya Sinulinga disebut-sebut akan digantikan. Menariknya, Prabowo justru meminta legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, untuk masuk dalam jajaran Exco mendampingi Ratu Tisa. Langkah ini tentu akan membawa warna baru, karena BP dikenal punya kedekatan emosional dengan publik sepak bola tanah air. Kabar makin heboh setelah Ratu Tisa dikonfirmasi berhasil membujuk Sintayong untuk kembali menukangi timnas Indonesia.
Setelah melalui proses komunikasi intens, Tisa mengungkapkan bahwa ia sudah mengirimkan surat resmi kepada Shin Tae-yong untuk segera kembali melatih. Tak butuh waktu lama, sang pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya memberikan jawaban positif. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Shin Tae-yong. Ia menyatakan siap kembali melatih timnas Indonesia dan akan tiba di Indonesia beberapa hari lagi untuk memimpin persiapan melawan Arab Saudi dan Irak, ujar Ratu Tisa kepada wartawan. Kembalinya Shin tentu disambut hangat oleh publik sepak bola tanah air. Sebab, selama 5 tahun terakhir, ia sudah menjadi figur penting yang mengubah wajah timnas. Dengan pendekatan disiplin dan strategi khasnya, Shin berhasil membawa Indonesia ke berbagai ajang bergengsi Asia. Kini, ia dipanggil lagi untuk mengemban misi jauh lebih berat, yakni meloloskan Garuda ke Piala Dunia. Namun di sisi lain, keputusan ini membuat Patrick Kluivert harus angkat kaki. Pelatih asal Belanda itu sebelumnya dipercaya untuk menangani timnas, namun dinilai gagal memberikan hasil sesuai ekspektasi. Ratu Tisa menegaskan bahwa Kluivert bukan hanya tidak lagi dipercaya di timnas senior, tapi juga tidak akan mendapat kesempatan untuk membesut tim U23 maupun U19. Patrick Kluivert sudah kami putuskan kontraknya, ia akan kembali ke Belanda, ungkap Tisa menambahkan. Langkah tegas ini dinilai sebagai bentuk keberanian dari Ratu Tisa dalam mengambil keputusan penting. Mengembalikan Shin ke kursi pelatih memang bukan pilihan mudah, mengingat ada banyak pertimbangan, baik teknis maupun non-teknis. Tapi pada akhirnya, Tisa melihat bahwa hanya Shin yang punya pengalaman dan fondasi kuat dalam membangun timnas saat ini. Dengan waktu persiapan yang singkat, seluruh perhatian kini tertuju pada bagaimana Shin akan meracik strategi menghadapi dua lawan tangguh. Publik menaruh harapan besar bahwa kehadirannya bisa kembali membawa magis, seperti yang pernah terjadi di laga-laga penting sebelumnya. Sementara itu, kabar kembalinya Shin Tae-yong langsung membuat Roberto Mancini, pelatih asal Italia yang kini menangani Arab Saudi, angkat bicara. Ia memberikan peringatan keras kepada timnya agar segera melakukan perubahan formasi sebelum menghadapi Indonesia. Jika formasi tidak segera diubah, Arab Saudi akan berada dalam bahaya besar saat melawan Indonesia, ujar Roberto Mancini kepada media Timur Tengah. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Mancini paham betul bahwa Shin Tae-yong punya catatan khusus melawan Arab Saudi. Beberapa waktu lalu, Indonesia berhasil menumbangkan tim asal Timur Tengah itu dengan skor 2-0 ketika masih dilatih Shin. Kekalahan tersebut cukup membekas, dan kini dengan kembalinya Shin, ancaman itu jelas semakin nyata. Apalagi kali ini Indonesia sudah jauh lebih solid dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi maupun jebolan Eropa. Nama-nama seperti Ula Romeni, Miliano Jonathan, Adrian Wibowo, hingga Mauro Zylstra disebut bakal menjadi amunisi utama yang akan diramu oleh Shin. Kombinasi pemain lokal dan luar negeri ini dianggap bisa menjadi racikan mematikan bagi lawan. Tak heran jika Mancini mulai merasakan tekanan. Ia tahu benar bahwa publik Arab Saudi punya ekspektasi tinggi terhadap timnas mereka. Kekalahan dari Indonesia bisa berakibat fatal, bahkan memunculkan spekulasi pemecatan terhadap pelatih Hervé Renard. Bayangkan saja, tim sekelas Arab Saudi yang pernah tampil di Piala Dunia harus tumbang dari Indonesia, itu akan menjadi guncangan besar di sepak bola Asia. Karena itulah, Mancini berulang kali menekankan bahwa perubahan formasi adalah harga mati. Menurutnya, kekuatan Indonesia di bawah Shin bukan sekadar fisik, tetapi juga mental juang yang tinggi. Jika Arab Saudi masih bermain dengan gaya lama, maka peluang untuk kembali dipermalukan terbuka lebar. Situasi inilah yang membuat peringatan Mancini menjadi sangat serius dan penuh kewaspadaan. Dari seluruh rangkaian berita ini, satu hal yang bisa ditarik adalah ketegasan Presiden Prabowo dalam menata ulang arah olahraga Indonesia. Keputusan menempatkan Erick Thohir di kursi Menpora memang langkah strategis, karena kapasitasnya mampu mengurus banyak cabang olahraga sekaligus. Sedangkan untuk sepak bola, Prabowo menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Ratu Tisa yang memang punya spesialisasi di bidang ini. Langkah itu terbukti tepat. Ratu Tisa dengan cepat melakukan gebrakan penting dengan mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi pelatih. Bukan hanya itu, ia juga berani mengambil risiko besar dengan memutuskan kontrak Patrick Kluivert. Keputusan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan baru tidak ingin main-main dalam mempersiapkan timnas menuju panggung dunia. Apalagi, Shin Tae-yong bukan orang baru.
Ia sudah mengabdi selama 5 tahun, membangun fondasi, dan sukses membawa timnas ke ajang Piala Asia di berbagai kelompok umur. Kini, ia punya misi yang lebih besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jika semua pihak mendukung penuh, bukan tidak mungkin mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Jadi, setujukah kamu Shin kembali menangani timnas? Tom Haye buka suara soal suasana ruang ganti timnas, semua pemain kompak tanpa persaingan negatif. Miliano Jonathan cepat nyetel, chemistry Garuda kian solid jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tom Haye memberikan gambaran menarik mengenai kondisi ruang ganti timnas Indonesia menjelang laga penting di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel yang akan digelar pada Oktober mendatang dipastikan menjadi titik penentuan, apakah Garuda mampu melangkah ke panggung sepak bola terbesar dunia atau justru harus berhenti di tengah jalan. Karena itu, persiapan yang dilakukan tim nasional kali ini benar-benar difokuskan secara menyeluruh, mulai dari pemanggilan pemain lewat program Garuda Calling hingga penyusunan program latihan yang terarah. Menurut Haye, suasana dalam skuad saat ini terbilang sangat sehat. Pemain yang kini memperkuat Persib Bandung itu menyebut tidak ada gesekan berarti antar individu. Justru hubungan emosional di dalam tim semakin erat seiring waktu. Meski kedatangan beberapa wajah baru, atmosfer tetap positif. Semua pemain lama menyambut dengan tangan terbuka, sehingga tidak muncul rasa canggung apalagi persaingan yang bersifat negatif. Kedatangan pemain seperti Miliano Jonathan, Mauro Zelstra, dan Adrian Wibowo terbukti tidak menimbulkan sekat. Alih-alih menciptakan jarak, trio rekrutan anyar ini malah cepat menyatu dengan rekan setimnya. Chemistry yang terbangun di dalam lapangan maupun di luar lapangan terasa semakin solid. Hal ini tentu menjadi modal besar menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi mendatang. Haye kemudian membandingkan situasi ini dengan pengalamannya saat berkarir di Eropa. Menurutnya, meski di klub-klub luar negeri juga ada rasa kekeluargaan, tetap saja atmosfer persaingan internal lebih terasa. Setiap pemain kerap berjuang keras untuk mengamankan tempat di skuad utama, sehingga kadang memunculkan jarak emosional. Di Indonesia, ia mengaku menemukan suasana berbeda. Rasa kebersamaan jauh lebih kental, dan proses adaptasi bagi pemain baru berlangsung lebih cepat serta menyenangkan. Dalam sebuah podcast sepak bola, gelandang kelahiran Belanda itu menyampaikan pengalamannya dengan ekspresi yang penuh semangat. Ia menilai rekan-rekannya di timnas bukan sekadar partner di lapangan, melainkan sudah seperti saudara. Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai isu miring yang sempat beredar soal kekompakan skuad Garuda. Kondisi internal yang solid ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia bukan hanya tumbuh dalam aspek teknik dan taktik, tetapi juga semakin matang secara emosional. Kesatuan hati dan pikiran diyakini akan menjadi bahan bakar tambahan dalam menghadapi laga berat di depan. Dengan persiapan rapi serta ikatan tim yang kuat, harapan untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026 terasa semakin dekat. Emil Audero janji berjuang habis-habisan demi Garuda, optimisme tinggi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Aksi gila 9 penyelamatan di Serie A jadi bukti Emil siap jadi tembok kokoh timnas Indonesia. Emil Audero, penjaga gawang utama timnas Indonesia, menegaskan bahwa dirinya akan memberikan segalanya demi membawa Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Ia sadar betul tantangan yang ada di depan tidak ringan, bahkan banyak pihak yang lebih mengunggulkan tim lain. Namun, keyakinan dan semangatnya untuk berjuang bersama rekan setim tak sedikit pun goyah. Tim besutan Patrick Kluivert akan menghadapi fase yang sangat menentukan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia masuk ke dalam grup B bersama dua lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak. Pertandingan penting tersebut dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi pada Oktober tahun 2025, sebuah agenda yang akan benar-benar menguji ketangguhan tim merah putih. Bagi Emil, momen itu adalah panggung untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di level tertinggi sepak bola dunia. Rasa percaya diri kiper berusia 28 tahun itu bukan tanpa alasan. Pada FIFA Matchday bulan September lalu, ia tampil impresif bersama Garuda. Indonesia mencatat kemenangan telak 6-0 atas Taiwan, lalu berhasil menahan imbang Lebanon dengan skor kacamata.
Dalam dua laga tersebut, Emil memperlihatkan kualitasnya dengan sejumlah penyelamatan penting yang membuat gawang Indonesia tetap aman. Walau mengaku jadwal padat cukup menguras tenaga, ia tetap mampu menjaga fokus dan memberi kontribusi maksimal. Sekembalinya ke Italia, performa cemerlang Emil tidak luntur. Ia justru semakin garang ketika membela klub barunya, Cremonese. Pada laga melawan Verona di kompetisi Serie A tanggal 15 September tahun 2025, Emil benar-benar menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol, namun penampilannya mendapat banyak pujian karena berhasil melakukan 9 penyelamatan krusial. Aksi heroik itu membuktikan bahwa kualitasnya sebagai penjaga gawang papan atas tetap terjaga meski baru saja menuntaskan agenda internasional. Bagi Emil, tantangan di depan mungkin terasa berat, tetapi kesempatan membawa Indonesia tampil di Piala Dunia adalah motivasi yang jauh lebih besar. Ia percaya kerja keras seluruh skuad, kekompakan tim, dan dukungan supporter dapat menutup jarak dengan lawan-lawan yang di atas kertas lebih kuat. Optimisme itu pula yang membuatnya siap bertarung habis-habisan, baik di level klub maupun saat kembali berseragam Garuda. Dengan mentalitas baja dan performa yang terus konsisten, Emil Audero diyakini akan menjadi salah satu kunci penting perjuangan Indonesia di putaran krusial ini. Jika mampu menjaga performa seperti yang ditunjukkannya bersama Cremonese dan di laga uji coba internasional, bukan mustahil Indonesia bisa membuat kejutan besar pada Oktober mendatang. Patrick Kluivert dapat PR besar usai FIFA Matchday, serangan mandek dan emosi pemain jadi sorotan. Garuda harus benahi skema dan cari komposisi terbaik jelang hadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert masih memiliki sejumlah catatan penting setelah timnas Indonesia menuntaskan dua laga uji coba di agenda FIFA Matchday September tahun 2025. Pertandingan melawan Chinese Taipei dan Lebanon memberikan pelajaran berharga, sekaligus gambaran jelas tentang apa saja yang harus dibenahi jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Garuda muda tampil penuh percaya diri saat menghadapi Chinese Taipei. Skema permainan berjalan lancar, peluang tercipta dengan mudah, dan hasil akhirnya pun cukup mencolok. Namun, kemenangan telak itu tidak bisa dijadikan ukuran kekuatan sejati, mengingat lawan yang dihadapi berada jauh di bawah level kompetitif Asia. Tantangan sebenarnya muncul beberapa hari kemudian, ketika Indonesia bertemu Lebanon. Di laga ini, pola permainan yang dibangun Kluivert terlihat kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Lebanon menerapkan strategi bertahan total yang membuat lini serang Indonesia mati kutu. Tidak banyak peluang emas yang berhasil diciptakan, bahkan tak ada tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Jika dibandingkan, saat melawan Chinese Taipei, tim mampu mencatat 15 kali menciptakan peluang. Namun, menghadapi Lebanon angka itu menurun drastis hanya menjadi 6. Fakta ini menjadi alarm penting bagi Kluivert, terutama jika Indonesia ingin tampil dominan dengan gaya penguasaan bola saat berhadapan dengan tim sekelas Arab Saudi maupun Irak. Selain masalah kreativitas serangan, timnas juga mendapat ujian dari sisi mental. Lebanon bermain keras, bahkan beberapa kali menimbulkan gesekan antar pemain. Situasi seperti ini bisa menjadi jebakan berbahaya bila Garuda tidak mampu menjaga emosi. Sebab, jika terpancing, hal itu berpotensi merugikan tim sendiri. Mengingat Arab Saudi dan Irak juga dikenal mampu bermain dengan intensitas tinggi, kendali emosi menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan. Tugas besar lainnya bagi Kluivert adalah meracik komposisi terbaik untuk laga resmi nanti. Dalam dua pertandingan terakhir, ia mencoba banyak rotasi sehingga sulit menilai siapa saja yang benar-benar akan diplot sebagai starter. Satu-satunya pemain yang selalu turun sejak menit awal hanyalah Emil Audero di posisi kiper. Indikasi sementara, komposisi yang digunakan saat menghadapi Lebanon akan lebih mendekati formasi inti, meski tetap ada ruang untuk perbaikan di beberapa sektor. Uji coba September memang bukan soal menang atau kalah semata, melainkan tentang mencari kelemahan yang perlu dibenahi. Dengan evaluasi mendalam dari dua laga ini, Patrick Kluivert diharapkan bisa menemukan formula tepat agar timnas Indonesia tampil lebih tajam, lebih tenang, dan lebih solid menghadapi dua pertandingan krusial bulan depan. AFC tunjuk Manning jadi wasit laga Irak vs Indonesia.
sosok kontroversial yang pernah beri 3 penalti di final Piala Asia. PSSI protes keras soal wasit, Garuda waspada keputusan kontroversial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah menetapkan daftar perangkat pertandingan untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar tersebut, muncul nama wasit Manning asal Tiongkok yang akan memimpin laga panas antara Irak kontra Indonesia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada Minggu tanggal 12 Oktober tahun 2025 dini hari waktu Indonesia. Indonesia sendiri memang menghadapi jalan terjal pada fase ini. 2 lawan berat menanti, yakni Arab Saudi dan Irak. Bagi skuad Garuda, kemenangan menjadi harga mati jika ingin membuka jalan menuju putaran final Piala Dunia 2026. Karena itu, siapa yang memimpin jalannya pertandingan turut menjadi perhatian, mengingat keputusan wasit bisa sangat memengaruhi hasil di lapangan. Manning bukanlah sosok asing di dunia perwasitan Asia. Dengan lisensi FIFA yang sudah lama dikantongi, ia dikenal sebagai salah satu pengadil lapangan terbaik dari Tiongkok. Selama 5 tahun terakhir, namanya cukup sering muncul di berbagai ajang penting di tingkat Asia maupun internasional. Namun, reputasi mentereng itu juga tidak lepas dari sorotan dan kontroversi. Salah satu momen paling mencolok terjadi di final Piala Asia 2023. Saat itu, Manning menjadi pusat perhatian karena memberikan 3 tendangan penalti untuk Qatar dalam laga menghadapi Yordania. Semua eksekusi berhasil dikonversi menjadi gol oleh Akram Afif, sehingga Qatar keluar sebagai juara dengan skor 3-1. Keputusan tersebut menimbulkan banyak perdebatan, karena sebagian kalangan menilai hukuman yang diberikan terlalu menguntungkan salah satu pihak. Di tengah persiapan menuju babak krusial ini, PSSI pun sebelumnya sempat melayangkan keberatan terkait penunjukan wasit. Mereka menyoroti keputusan AFC dan FIFA yang menugaskan Ahmed Al-Ali dari Kuwait sebagai pengadil di laga Indonesia melawan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa pihaknya lebih menginginkan wasit dengan latar belakang netral, misalnya dari Jepang, Australia, Tiongkok, atau bahkan Eropa. Harapannya, kehadiran wasit dari wilayah yang dianggap lebih netral dapat meminimalisasi potensi kontroversi yang bisa merugikan Garuda di lapangan. Situasi ini menambah warna jelang duel berat Indonesia melawan 2 kekuatan besar Asia. Dengan pengalaman panjang Manning sekaligus rekam jejak yang penuh pro dan kontra, jalannya pertandingan melawan Irak dipastikan akan berlangsung penuh tensi. Pada akhirnya, konsentrasi dan mental para pemain Indonesia akan menjadi faktor utama, karena mereka harus tetap fokus sekalipun keputusan wasit tidak selalu berjalan sesuai harapan. Timnas Indonesia dapat kabar bahagia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, akumulasi kartu kuning pemain resmi dihapus AFC. JIZS DKK bisa tampil full tim, Garuda kian pede hadapi Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia kini berada dalam kondisi penuh optimisme menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Oktober tahun 2025, 2 laga krusial sudah menanti di depan mata. Pertama, Garuda akan menghadapi tim tuan rumah pada tanggal 8 Oktober lalu dilanjutkan dengan partai berat melawan Irak 3 hari kemudian. Kedua pertandingan ini dipastikan menjadi ujian paling penting, karena hasil yang diraih akan sangat menentukan apakah Indonesia mampu melangkah ke putaran final pesta sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Patrick Kluivert sebagai pelatih menyadari betapa beratnya tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat para pemain terlihat begitu menyala. Salah satu faktor yang menambah rasa percaya diri skuad Garuda adalah kabar positif dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Induk organisasi sepak bola Asia tersebut resmi menghapus kartu kuning yang sebelumnya menempel pada beberapa pilar utama Indonesia di babak kualifikasi sebelumnya. Keputusan ini tentu membawa angin segar, karena membuat komposisi tim kembali utuh tanpa ada pemain yang harus menepi akibat akumulasi hukuman. JIZS, yang selama ini dikenal sebagai salah satu figur sentral di lini pertahanan, menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan dari kebijakan ini. Dengan statusnya kembali bersih dari catatan kartu, ia bisa tampil tanpa beban dan lebih leluasa memimpin lini belakang.
Selain dirinya, ada pula sejumlah pemain kunci lain yang kini terbebas dari ancaman larangan tampil. Hal ini jelas menambah kekuatan penuh bagi Indonesia, terutama ketika harus menghadapi lawan sekelas Irak dan Arab Saudi yang memiliki tradisi kuat di level Asia. Keputusan AFC ini bukan hanya disambut gembira oleh pemain dan pelatih, melainkan juga menjadi kabar yang melegakan bagi seluruh pendukung timnas di tanah air. Pasalnya, isu absennya pemain akibat akumulasi kartu kuning sempat menimbulkan kekhawatiran, mengingat laga yang akan dihadapi adalah duel hidup mati. Kini, semua pemain bisa tampil maksimal, dan Kluivert bisa meramu strategi dengan lebih banyak pilihan. Dengan semangat baru, mentalitas positif, serta komposisi skuad yang kembali lengkap, timnas Indonesia semakin siap tempur. Tantangan berat memang menunggu, tetapi dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi, Garuda punya peluang besar untuk menorehkan sejarah baru dan memastikan tempat di Piala Dunia 2026.